Bab 040. Mendengar hal itu, Ayu hanya bisa mematung sembari tercengang, dia sungguh tak pernah mengira hal ini akan terjadi. Bahkan saking terkejutnya dengan penuturan Davin, bibir Ayu seolah keluh untuk memberikan jawaban. 13. Ayu tak bisa memungkiri, hatinya kini sudah dipenuhi oleh nama Davin seorang. Cinta itu telah benar-benar tumbuh semakin subur di hatinya. Bukan karena telah mengetahui jika Davin adalah orang kaya, melainkan karena sikap Davin yang baik dan rendah hati. Namun, masih tersisa setitik keraguan di hatinya. Terlebih, Ayu merasa masih ada hal-hal yang disembunyikan Davin dari dirinya. Gimana, Yu? Kamu mau kan? Davin kembali bertanya karena Ayu belum memberikan jawaban apapun. Tanggung jawabku masih banyak, Mas. Masih ada kedua adikku yang harus aku perjuangkan masa depannya, jawab Ayu akhirnya. Tanggung jawabmu berarti tanggung jawabku juga. Aku sama sekali gak keberatan untuk itu. Apalagi kalau hanya menyekolahkan mereka berdua. Justru aku senang andai bisa bermanfaat untuk keluargamu. Turut serta dalam membantu kesuksesan mereka, timpal Davin dengan tatapan mata nampak tulus. Tak ada kebohongan dalam sorot matanya. Mendengar jawaban Davin, hati Ayu kian menghangat karena haru. Sungguh, laki-laki seperti inilah yang didamkan Ayu selama ini, bukan hanya mencintai dirinya, tapi juga menerima keluarganya. Aku gak secantik wanita di luaran sana. Aku juga bukan wanita dengan pendidikan tinggi. Aku takut, kalangan Mas dan kalanganku berbeda. Kasta kita tak sederajat, Mas, timpal Ayu merasa rendah diri. Mengingat Davin adalah orang kaya yang merupakan pemilik kos-kosan berjumlah puluhan itu, juga pendidikan Davin yang ternyata lulusan S2, membuat Ayu merasa minder. Terlebih setelah melihat mantan tunangan Davin yang begitu cantik dan modis layaknya artis-artis yang sering ia lihat di TV. Membuat Ayu kian merasa kecil di hadapan Davin. Apa kamu pikir aku adalah tipe orang yang memandang seseorang dengan berdasarkan kasta dan harta? Tidak, Yu. Bagiku hal itu urusan kesekian. Yang paling penting bagiku yaitu hatinya, perilakunya, tata krama dan kesopanannya. Satu lagi, agamanya, kedekatannya dengan Tuhannya. Bagiku, itu saja sudah cukup untuk memilih seorang istri sekaligus ibu untuk anak-anakku. Untuk apa kaya harta tapi miskin itu semua? Gak ada gunanya, timpal Davin berusaha meyakinkan. Ayu kembali dibuat keluh. Perkataan Davin selalu berhasil membuat hatinya terasa meleleh karena haru. Kamu mau, kan? Menjadi istri sekaligus ibu dari anak-anakku kelak, tanya Davin penuh harap. Setelah berpikir beberapa saat, kepala Ayu akhirnya mengangguk pelan. Ia tak bisa menahan gejolak hatinya yang memang menginginkan hal yang sama. Melihat anggukan kepala Ayu, mata Davin sontak membulat. Beneran, Yu? Tanyanya seolah ingin meyakinkan. Ayu pun kembali mengangguk malu-malu. Kali ini tak sepelan sebelumnya. Alhamdulillah ya Allah. Davin langsung mengusap wajahnya dengan perasaan bahagia yang membuncah. Setelahnya, ia refleks memeluk Ayu saking bahagianya. Makasih banyak ya, Yu. Makasih banyak. Kata Davin dengan pelukan kian erat. 14. Sementara Ayu hanya terdiam dengan debaran jantung memburu, karena seumur-umur, ini kali pertama ada seorang laki-laki yang memeluk dirinya. Maaf, Yu. Maaf. Aku kelepasan saking bahagianya, ujar Davin sambil tersenyum canggung saat menyadari jika dirinya telah memeluk Ayu. Gak apa-apa. Ayu menyahut tak kalah canggung. Suasana yang biasanya normal dan ramai, kini mendadak hening dan tegang. Hanya jantung keduanya yang sama-sama memburu dengan perasaan bahagia yang membuncah ketika tahu hati mereka sama-sama saling tertaut. Oh, iya. Nanti aku ajak kamu ke makam mamaku, ya.
Kita ziarah ke sana, ajak Arfan antusias. Ayu mengangguk pelan. Ia sadar kini dirinya sudah sah menjadi seorang istri sungguhan yang harus menurut pada perkataan suami selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Andai mama masih ada, dia pasti bahagia memiliki menantu sepertimu, tutur Davin dengan tatapan menerawang. Mama Mas insya Allah sudah tenang di alam sana. Mas tinggal doakan dan jangan pernah bosan, balas Ayu yang bisa merasakan apa yang kini sedang dirasakan Davin. Ibumu juga, timpal Davin cepat. Ia baru menyadari kalau Ayu pun sama seperti dirinya yang sudah tak memiliki ibu kandung. Ayu tersenyum sekilas. Meski di hatinya, kesedihan itu tetap ada setiap kali mengingat sang ibu. Jangan sedih ya. Mulai hari ini, aku selalu ada untukmu. Kita lewati ujian apapun berdua, ujar Davin lembut. Ia menatap Ayu penuh kasih sayang. Ayu pun seketika mengangguk. Jangan tinggalin aku ya, Mas. Jangan sakiti aku. Aku gak punya siapa-siapa. Aku gak punya tempat untuk mengadu, lirihnya dengan suara bergetar. Sekuat-kuatnya bahu Ayu, dia tetaplah seorang perempuan yang membutuhkan sandaran. Jika selama ini dia terlihat kuat dan tak pernah mengeluh, itu hanya karena dia pura-pura kuat demi orang-orang yang disayanginya. Gak akan. Aku janji. Davin mengulurkan jari kelingkingnya. Pun dengan Ayu yang mengaitkan jari kelingkingnya di jari Davin, keduanya pun lantas tersenyum bersamaan. Boleh aku memelukmu lagi? Tanya Davin. Ayu mengangguk malu-malu. Dan sedetik kemudian, badannya sudah kembali ada dalam dekapan Davin. Kali ini, Ayu pun memberanikan diri membalas pelukan suaminya itu dengan melingkarkan tangannya di pinggang sang suami. Terima kasih. Lirih Davin sambil mengurai pelukan. Ia lalu memegang kedua pundak Ayu dan mengecup kening istrinya itu lama. Kala kulit mereka bersentuhan seperti itu, darah mereka terasa semakin berdesir hebat. Badan keduanya bak tersetrum listrik tegangan tinggi. Namun, Davin tak ingin terlalu terburu-buru. Ia belum berani melakukan hal yang lebih dari itu, terlebih pintu kamar mereka keburu diketuk dari luar. Aku buka dulu, ya, kata Ayu pada Davin. 15. Davin mengangguk sambil tersenyum. Lalu kembali duduk selonjoran di atas karpet. Sesaat kemudian, Raya masuk setelah dibukakan pintu. Maaf, Mbak, Raya ganggu, kata Raya setelah duduk bersebelahan dengan Ayu. Gak apa-apa. Gak ganggu kok. Kenapa? Tanya Ayu menyadari jika raut wajah Raya nampak serius. Bapak barusan telepon. Katanya nelepon ke nomor Mbak tapi gak diangkat, ungkap Raya. Astagfirullah. Mbak lupa ponselnya masih dalam tas. Mana gak diaktifkan suaranya, timpal Ayu sembari meraih tasnya lalu mengambil ponselnya. Benar saja, beberapa panggilan talk terjawab tertera di layarnya. Kata bapak, kalau bisa Mbak Ayu pulang dulu sekalian anterin Aldi sama Raya. Katanya sih mau ada yang dibicarakan tentang pernikahan Mbak Riri, lanjut Raya menjelaskan. Gimana? Iya. Mana besok Mbak sudah mulai masuk kerja lagi? Ayu menimbang bingung. Kalau gitu kita pulang sekarang aja. Mumpung belum terlalu sore. Nanti malam bisa langsung pulang lagi ke sini, tawar Davin setelah melihat jam tangan yang jarum pendeknya menunjuk hampir ke angka 2. Memang Mas gak capek kalau bola-balik seperti itu? Tanya Ayu tak enak. Enggak. Dekat ini. Malah dulu Mas sering bolak-balik luar kota pulang pergi. Yang penting ada teman ngobrol biar gak ngantuk, jawab Davin. Beneran. Tapi aku gak enak ngerepotin Mas terus, tanya Ayu lagi. Bener dong. Aku ini suamimu. Urusanmu berarti urusanku juga. Udah ayo siap-siap berangkat. Ajak Davin. Rai, bereskan barang-barangmu sama Aldi.
Maaf, ya. Di sininya gak lama, Tita Ayu pada Raya. Gak apa-apa, Mbak. Lain kali bisa ke sini lagi. Lagian besok Raya mau ke sekolah. Katanya ada yang harus ditandatangani, jawab Raya. Ya sudah. Langsung berangkat kalau gitu. Hati-hati ada yang ketinggalan. Timpal Ayu yang juga langsung bersiap. Jika Raya nampak biasa akan kembali ke rumahnya, berbeda halnya dengan Aldi yang nampak malas. Anak laki-laki berusia 14 tahun itu seperti lebih betah tinggal di kos-kosan daripada pulang ke rumahnya sendiri. Selama perjalanan pun, wajahnya sedikit muram dan tak ceria. Tumben pada diam. Gak ada suaranya. Tanya Ayu sembari menoleh ke belakang. Tahu tuh. Aldi ditanya juga diam saja, sahut Raya dengan ekor mata melirik Aldi. Katanya mau beberapa hari. Ini cuma 2 hari doang, ungkap Aldi dengan wajah kesal. Maaf. Kan Bapak nyuruh pulang. Jadi sekalian anterin kalian, balas Ayu pada sang adik bungsu. Malas banget sebenarnya harus dengerin lagi celetukan ibu sama Mbak Riri. Gak ada hari tanpa mengomel dan ngomong pedas, timpal Aldi lagi. Semoga kali ini enggak, ya. Semoga kehamilan Mbak Riri bisa merubah mereka. Kalaupun gak dua-duanya. 16. Minimal salah satunya, harap Ayu. Amin. Semoga saja. Meskipun gak yakin, balas Raya lesu. Mobil yang dikendarai Davin pun akhirnya sampai di depan rumah. Semuanya turun bersamaan dan berjalan menuju teras. Bu Rati yang mendengar deru mesin mobil pun langsung membuka pintu. Kirain tamu dari mana? Baru tadi ditelepon udah pada datang aja, sambut Bu Rati pada Ayu dan yang lain. Iya, Bu, sekalian anterin Raya sama Aldi. Besok kan Ayu harus kembali kerja, jawab Ayu setelah mencium punggung tangan sang ibu tiri. Bapaknya ada. Katanya mau ada yang dibicarakan. Lanjut Ayu begitu masuk. Ada. Nanti ibu panggil dulu, lagian kamu buru-buru bener. Baru juga sampai, timpal Bu Rati. Raya, Aldi, kalian bawa apa itu? Lanjut Bu Rati saat melihat kedua anak tirinya itu masuk sembari menenteng paper bag masing-masing. Ini, Aldi dibeliin sepatu sama Kak Davin, jawab Aldi apa adanya. Kalau Raya beli celana sama baju atasan. Bagus loh, baju mahal, timpal Raya sengaja pamer. Bibir Bu Rati langsung mencebik mendengarnya. Buang-buang duit. Kayak orang kaya aja, gerutunya. Lah, Kak Davin kan emang orang. Raya, masuk kamar Gih. Mbak mau bicara sama Bapak, potong Ayu cepat saat melihat Pak Lukman keluar dari kamar. Raya mendelik kesal karena perkataannya terpotong, padahal ia ingin membungkam mulut ibu tirinya itu dengan mengatakan siapa Davin yang sebenarnya. Tanpa bicara apa-apa lagi, Raya bergegas masuk ke kamarnya, meski sejujurnya, ia penasaran dengan apa yang akan dibicarakan. Ada apa, Pak? Kenapa Ayu harus pulang segala? Kan bisa dibicarakan lewat telepon. Tanya Ayu setelah ia dan kedua orang tuanya duduk berkumpul. Pun dengan Davin yang selalu ada di samping sang istri. Begini. Tadi pagi Romi sudah ada ke sini. Katanya dia sudah bersedia menikahi Riri minggu depan. Tapi, kedua orang tuanya angkat tangan dan tidak ingin membantu apapun. Jadi, Romi memberikan syarat mau menikahi Riri asalkan semua dananya ditanggung keluarga kita. Bapak bingung harus cari uang dari mana. Sementara Bapak gak punya simpanan sama sekali. Mau menunda-nunda lebih lama pun kasihan Riri. Nanti hamilnya keburu semakin besar. Apa kamu punya solusi, Yu? Ungkap Pak Lukman panjang lebar dengan wajah nampak resah. Astagfirullah. Keterlaluan itu Kak Romi. Sudah berbuat tapi tidak mau bertanggung jawab.
Giliran mau bertanggung jawab malah memberatkan ke pihak wanita, gerutu Ayu merasa ikut geram atas kelakuan laki-laki yang sempat mengejar-ngejar dirinya. Yang perlu dipikirkan sekarang adalah solusinya. Gak perlu komentarin ini itu, cicit Bu Rati sinis. Menurut Ayu, kalau memang Kak Romi gak punya biaya, tinggal nikah di Kua saja. Jadi gak perlu keluar uang banyak. Sama siapkan buat mahar, semampunya dia. Gimana? Saran Ayu. Benar apa yang dikatakan Ayu. Tinggal nikah di Kua gak perlu banyak biaya ini itu. Simple dan gak ribet juga. Davin ikut membenarkan saran sang istri. Enak aja. Mau ditaruh di mana muka ibu kalau nikahin Riri cuma di Kua, bisa-bisa para tetangga malah curiga. 17. Tukas Bu Rati sengit. Lalu ibu maunya seperti apa? Tanya Ayu geleng-geleng kepala pelan. Ya setidaknya ada hajatan. Ada pelaminan, ada prasmanan gitu. Masa gak ada acara apa-apa? Ini yang nikah anak perawan loh bukan janda, jawab Bu Rati dengan mata mendelik. Bukannya kalau sudah hamil berarti bukan perawan ya? Celetuk Davin membuat Ayu menahan senyum. Jangan sembarangan kalau bicara. Meski hamil duluan tapi kan Riri belum pernah nikah sebelumnya. Jadi harus ada perayaan, timpal Bu Rati tak terima. Kalau memang ibu maunya ada perayaan, berarti ibu harus siapkan dananya. Yang pasti, sekarang ini semua harga pada naik. Jadi pasti butuh biaya lebih besar, balas Ayu. Itu masalahnya. Ibu minta bapakmu cariin dananya, tapi bapakmu gak sanggup. Padahal Riri kan juga anaknya. Tanggung jawabnya, timpal Bu Rati dengan ekor mata melirik sang suami. Kalau gak sanggup gak usah maksain apa, Bu. Lagian, Mbak Ayu aja yang anak kandung bapak gak dibiayai tuh waktu nikah. Masa iya giliran Riri yang anak tiri minta dibiayai? Kan aneh. Raya yang tadinya diam-diam mendengarkan, langsung keluar dan ikut menyambar gemas. Kamu anak kecil ikut-ikutan aja. Sudah benar diam di kamar dan gak usah ikut campur. Hardik Bu Rati kesal. Raya juga bagian dari keluarga ini. Boleh dong kasih pendapat. Toh Raya juga sudah gede, timpal Raya cepat. Nih, dengerin. Jangan samakan mbakmu sama Riri. Mbakmu sudah kerja, wajar bapak gak ikut biayai. Kalau Riri kan belum kerja. Belum bisa cari uang sendiri, tukas Bu Rati pada Raya sembari melebarkan matanya. Sudah tahu belum bisa cari uang sendiri, sok-sok bikin anak. Kan yang repot jadinya semua orang, celetuk Raya lagi. Raya, bisa diam gak? Gak usah ikut campur. Bukannya bantu ngasih solusi malah bikin nambah runyam. Bentak Bu Ratib teramat kesal. Sudah, Rai. Lebih baik kamu diam. Bapak sedang bicara sama mbakmu. Pak Lukman menegur Raya lembut. Kepalanya sudah pusing memikirkan masalah Riri ditambah dengan perdebatan panas seperti itu. Mau tak mau akhirnya Raya pun diam. Meski sejujurnya, masih banyak unek-unek yang ingin dia katakan. Riri, sini, Ri, panggil Pak Lukman pada Riri yang malah mendekam di kamar. Dengan malas, ia pun keluar dan ikut bergabung. Gimana? Apa kamu setuju kalau nikah di Kua saja? Tanya Pak Lukman pada Riri. Enggak mau, Pak. Apa kata orang-orang? Apa kata teman-temanku nanti? Jawab Riri dengan muka ditekuk. Kalau mikirin perkataan orang gak akan ada habisnya, Ri. Pernikahan itu kan yang penting sah, tutur Ayu lembut. Khawatir menyinggung perasaan Riri terlebih sedang hamil. Tapi aku gak mau. Pokoknya aku mau ada perayaan. Mau didandani mau ada pelaminan, kukuh Riri ketus. Ia sudah cari uangnya sendiri.
Atau minta sama Kak Romi yang selama ini selalu dibanggakan. Katanya kaya. 18. Bermobil, berpendidikan tinggi, tapi kenyataannya, cuma cowok Mokondo yang gak ada tanggung jawabnya, celetuk Raya yang lagi-lagi tak tahan ingin ikut bersuara. Rai, tegur Ayu pelan sembari menggeleng. Geram sekali aku sama anak itu. Bu Rati menggerutu sambil menatap Raya kesal. Lalu bapak harus gimana, Ri? Bapak gak punya uang. Mau pinjam-pinjam kemana? Bapak bingung. Keluh Pak Lukman diakhiri helaan napas berat. Atau gini aja, Yu. Bapak minta tolong pinjamkan uang ke bank. Jaminannya ada sertifikat rumah ini, lanjut Pak Lukman akhirnya setelah pikirannya terasa buntu.